Dan ada satu gedung di London persis sama, tapi sedikit lebih sempit. Ini lebih cantik. Tapi kita bisa lihat di internet, you can see Google Street View, you can see yang ada King at Great Tower Street and 432 tahun berlalu, Medan yang awalnya sekedar kawasan rawa tak bertuan, bertumbuh menjadi lahan tembakau yang paling subur, pusat perdagangan tersibuk di Nusantara, dan masuk ke dalam lingkaran metropolitan. Kisah peradaban dan kejayaan di masa lampau, saksi bisunya masih mencakar langit-langit kesawan. Akankah tetap utuh atau terlupakan? Ahoy Wak, kalian pasti anak-anak Medan kalau lewat simpang jalan Ahmad Yani atau biasa kita tahu jalan Kesawan itu ada gedung yang udah pastilah anak-anak Medan tahu, yaitu gedung London Sumatera. Dan kali ini aku mau bahas tentang gedung Lonsum ini serta dengan sejarahnya dan fakta-faktanya. Langsung aja, fakta pertama, gedung ini dibangun pada tahun 1912. Dan awalnya sebelum dinamakan dengan Gedung London Sumatera, ini disebut dengan Gedung Juliana atau Juliana Building. Juliana Building kenapa? Diambil dari nama Putri Juliana, yaitu putri kerajaan Belanda yang lahir pada tahun 1909, sekitar 3 tahun dari berdirinya Gedung London Sumatera ini atau Gedung Juliana ini. ini foto diambil dari itu. Oh, dari atasnya. Ambil dari titik gantung ini foto. Oh, dari titik gantung dan itu Lonsum ya Pak? Ya, ini Lonsum. Jadi Lonsum itu menarik sebab ini pertama kali bukan Belanda yang mulai dengan karet sebenarnya. Itu orang Inggris. Oh, Inggris. Orang Inggris. Dan dengan kelapa sawit mulai orang Belgia. Jadi umumnya yang aktif dengan tembakau Belanda. Tadi dikasih nama Gedung Juliana. Itu sebab mereka pas kasih nama Juliana. Sebab Juliana memang lahir ratu waktu itu, Putri Juliana lahir 2 tahun sebelumnya. Gedung London Sumatera ini pertama kali digunakan oleh perusahaan bernama Harrison and Crossfield, yaitu perusahaan perkebunan asal Inggris. Bahkan konsulat Inggris juga bisa kita temukan di sana. Yang mulai Inggris. Jadi London Sumatera, Harrison and Crossfield, dan mereka bangun gedung itu di sudut gedung Lonsum. Pertama tembakau, tapi setelah mulai dengan banyak mobil, perusahaan mobil Ford dan yang lain, jadi mereka perlu karet untuk bound. Jadi macam Henry Ford dari mobil, dia punya sendiri perkebunan karet di Amerika Selatan, di Brazil. Dia perlu karet untuk bound mobil. Dan seluruh dunia setelah tahun 1910 mulai beli mobil. Jadi banyak kali permintaan untuk karet. Jadi via Afrika, via Melayu datang orang Inggris. Harrison and Crossfield, mereka di sini mulai dengan karet, perkebunan karet. Dan mereka begitu hebat, mereka bangun gedung begitu cantik, Lonsum, Harrison and Crossfield, orang Inggris. Dan mereka pertama di Malaysia dan juga di Afrika, dan setelah itu mereka datang ke sini. Nah, kita anak-anak Medan pasti setiap nengok bangunan London Sumatera ini bilangnya, wih, ini peninggalan Belanda ini bangunan Belanda, pasti kayak gitu kan. Semua yang di Kesawan itu kita bilang bangunan Belanda. Padahal faktanya, ini fakta yang keduanya. Gedung London Sumatera atau Gedung Juliana itu adalah gedung berarsitektur kolonial Inggris. Makanya itu yang menempati itu juga perusahaan dari Inggris.
Tapi sebenarnya itu orang Inggris yang bangun. Oke. Orang Inggris, dan itu juga gaya Inggris. Banyak kali macam di Singapura kita lihat macam arsitektur begitu. Dan ada satu gedung di London persis sama, tapi sedikit lebih sempit. Ini lebih cantik. Tapi kita bisa lihat di internet, you can see Google Street View, you can see yang ada it's Great Tower Street and Idle Lane ada gedung itu. Jadi itu kira-kira. Jadi itu kepala pusat kantor Harrison and Crossfields. Bahkan kantor Harrison dan Crossfield di Great Tower Street London bentuknya mirip dengan gedung Juliana ini, yang lokasinya juga persis di sudut jalan dan persimpangan. Namun bedanya, kantor Harrison dan Crossfield memiliki 6 lantai, sedangkan gedung Juliana hanya 5 lantai. Dan gedung Juliana memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan gedung di London. Dan kenapa gedung Lonsum ini berarsitektur Inggris ya? Karena memang Medan ini atau Tanah Delhi itu lebih dekat ke Malaysia dan Singapura yang waktu itu juga merupakan daerah jajahan dari Inggris. Lebih dekat ke sana daripada ke Batavia atau Jakarta. Ini Inggris ya. Jadi karena itu di sini banyak juga pakai bahasa Inggris, dan mereka di sini di Kota Medan mereka banyak kontak sama Singapura, sama Penang, sama Malaysia. Jadi lebih banyak kontak di Medan daripada dengan kontak di Java. Tapi di Java lebih jauh. Karena itu di sini banyak orang pakai bahasa Inggris juga. Jadi bahasa Belanda di sini tidak selalu populer. Banyak orang yang suka pakai di samping Melayu pakai bahasa Inggris, apalagi Chinese. Fakta ketiga, gedung London Sumatera ini adalah gedung pertama di Medan yang memiliki lift. Lift ya, itu gedung tinggi, jadi sudah ada teknik lift. Memang di Eropa ada lift, jadi mereka pakai lift di sini juga. Jadi itu yang pertama di kamu Medan. pernah masuk gedung? Belum pernah, Ya, Pak. masuklah. Bisa kita bicara di sana. Boleh ya? Saya rasa kalau kamu minta bisa. Jadi lift cantik, pakai besi, pakai banyak variasi, cantik. Iya. Lift ini terdiri dari sangkar besi yang indah dengan bunga dalam gaya Art Deco dan masih berfungsi sampai sekarang. Sayangnya, untuk dapat melihat lift ini dan isi bangunan gedung London Sumatera, kita harus mendapatkan surat izin resmi dari perusahaan London Sumatera. Ini gedung Lonsum. Iya. Ya, gedung Lonsum. Ini cara gaya Inggris colonial style arsitektur Inggris. Ini sekali lagi Lonsum. Ini Senghab, di depan Senghab. Jadi aku coba-coba lah untuk tanya ke security-nya, boleh nggak masuk? Ternyata nggak boleh, harus ada izin. Ya semoga aja lah next time aku diizinin untuk ngeliat gimana keadaan gedung London Sumatera yang sekarang dan gimana bentuk dari liftnya itu. Nah itu dia tentang sejarah gedung London Sumatera dan fakta-fakta uniknya yang aku baca dari bukunya Bapak Dit Buskol. Mau tahu tentang sejarah lainnya di Kota Medan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.